Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan sebuah receiver yaitu M-Box. Ini merupakan untuk siaran-siaran yang MyTV ya, yang biasanya kita log tuh dengan menggunakan receiver yang mendukung multistream di satelit ABS-2 C-band. Namun dikarenakan sesuatu lain hal, tidak semua wilayah yang ada di Indonesia bisa menangkap untuk channel tersebut. Dan ini ada solusinya dengan menggunakan receiver M-Box ini. Dengan menggunakan receiver M-Box ini, frekuensinya adalah Ku-band di satelit Asiasat 9 Ku-band tepatnya, maka kita bisa menangkap siaran MyTV tersebut cukup dengan menggunakan disk mini saja. Baik, seperti yang kita lihat untuk boxnya sendiri bentuknya adalah seperti ini. Ada tulisan My Free View ya pada bagian ini. Kemudian di sisi bagian yang lain seperti yang kita lihat ya biasa saja ya. Namun ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu pada bagian belakang sepertinya ini merupakan kelebihan-kelebihan dari receiver M-Box. Di mana di sini katanya ready untuk 4K, tapi ini sepertinya tidak ya. Ini hanya sebagai pemanis saja. Kemudian ini juga sudah ditanamkan dengan built-in Wi-Fi dan mendukung untuk H264 bukan Hep-C ya. Namun untuk Hep-C ternyata di sini juga sudah ready jika kita lihat. Jadi bukan hanya H264 saja, namun juga sudah mendukung H265 seperti yang kita lihat. Dan ini merupakan versi combo, artinya tidak hanya sebagai receiver parabola saja, namun ini juga bisa kita pakai untuk menangkap siaran-siaran televisi digital. Bisa dilihat, ini mendukung untuk DVB T2. MyTV seperti yang saya sebutkan tadi, yang biasanya kita lock di satelit ABS-2 C-band, di mana itu untuk beamnya terbatas dan juga harus menggunakan receiver multistream. Dengan menggunakan ini sekali lagi cukup dengan menggunakan disk mini saja. Selebihnya ada di sini ya, dan ini juga mendukung untuk YouTube katanya, nanti akan kita cobakan. Dan informasinya ini juga bisa untuk casting atau mirroring. Pastinya nanti akan kita cobakan, dan di sini juga sudah mendukung untuk IoT. Tapi ini seperti yang saya dapatkan informasinya, ini sedang dalam pengembangan untuk kedepannya. Jadi dengan menggunakan receiver ini ada fitur-fitur tersendiri nanti yang bisa untuk kita nikmati. Namun untuk softwarenya ataupun firmware-nya lagi dalam tahapan pengembangan. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk seperti ini. Ini merupakan buku petunjuknya, sangat lengkap sekali. Jadi bisa dibaca saja kalau seandainya dibutuhkan. Baterai kita juga sudah mendapatkan sepasang untuk baterai AAA. Dan ini merupakan adaptornya, bukan merupakan EU plug-in, jadi harus membutuhkan adaptor. Atau kalau ingin diganti bisa aja sih ya. Untuk spesifikasi adaptornya ini adalah 12 volt 1 ampere, ini yang bawaan. Namun jika dinaikkan menjadi 2 ampere tidak ada masalah sama sekali. Dan kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI, dan ini adalah bentuk dari remote controlnya. Nah, desain dari remote control sebenarnya yang uniknya itu adalah posisi untuk baterai. Saya akan buka ya. Baterai menggunakan 2 buah baterai AAA, saat dia panjang ya ke depan, bukan berjajar ke samping, tapi adalah panjang ke depan. Namun harus hati-hati ya. Yang ini nih, ini sepertinya bisa cepat patah ini yang centelan yang ini. Jadi harus hati-hati pada saat memasangnya. Jadi jangan ceroboh saja. Untuk tombol-tombol sangat asik sekali, nggak ada masalah sama sekali ya. Empuk, nyaman, terbuat dari karet. Dan pemilihan bahan sekali lagi saya suka ya dengan warna doff seperti ini karena tidak mudah kotor. Dan ini adalah receivernya, M-Box tersebut, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Kecil saja, tipis ya, tidak tebal. Nah ini kalau saya ukur dengan jari saya hanya sebesar ini saja. Tidak ada LED display, yang ada hanya LED indikator saja, ada 2, kiri dan kanan. Dan tidak ada tombol apapun di sisi bagian depannya ini. Termasuk pada sisi bagian yang lain juga tidak ada. Untuk casing terbuat dari plastik, kombinasi yang cukup bagus. Di bagian belakangnya ini warnanya adalah hitam doff, sementara pada bagian depannya ini warnanya adalah hitam glossy sehingga terkesan eksklusif. Ventilasi udara sangat banyak ya pada bagian atas, ini merupakan ventilasi udaranya. Di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri polos, dan di bagian bawahnya adalah seperti ini ya. Ini merupakan pada posisi bagian bawahnya. Lagi-lagi di sini kita dapat menemukan ventilasi udara yang sangat banyak sekali. Tidak menggunakan
kartu tayang, jadi ini dia sudah embedded di dalamnya, sudah tertanam secara built-in di dalamnya, menggunakan sistem acakannya itu adalah Irdeto. Nah, di sini ada, dan ini merupakan tunernya, ini merupakan untuk parabola, dan ini adalah untuk TV digital. Untuk USB port, kita mendapatkan sebanyak 1 buah saja, dan asiknya lagi, ini sudah dilengkapi dengan SPDIF. Jadi, kalau kita hubungkan misalnya ke home theater, ini sangat keren sekali ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, dia mendukung untuk Dolby Audio ya. Nah, ini adalah port untuk HDMI dan masih bisa untuk televisi tabung, ada AV out-nya. Dan ini merupakan port untuk adaptor 12 volt 1 ampere untuk defaultnya ya, atau adaptor bawaannya. Mau diganti ya boleh-boleh saja. Secara desain sih nggak ada masalah sama sekali. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya bagaimana sih kelebihan kekurangan dari receiver M-Box ini. Tampilan booting simpel namun cukup menarik dengan tulisan My Free View. Receiver ini membutuhkan waktu untuk booting selama 28,4 detik saja. 4 detik lebih lama jika dibandingkan dengan receiver Botato My TV yang sebelumnya pernah kita review. Tidak perlu setting khusus dalam penggunaannya. Disek telah diatur secara otomatis. Saat parabola sudah mengarah ke satelit Asiasat 9 Kuben, maka sinyal akan keluar. Tidak perlu scan sama sekali, kecuali ingin menggunakan fitur TV digital menggunakan tuner DVB T2. M-Box adalah receiver combo, dapat digunakan sebagai penerima siaran dari satelit dan TV digital. Namun sayangnya kedua fitur ini tidak dapat digunakan secara bersamaan. Dipilih salah satu DVB-S2 untuk parabola atau DVB T2 untuk TV digital. Untuk memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut harus dilakukan factory reset. Semoga firmware berikutnya dapat menggabungkan penggunaan DVB-S2 dan DVB T2. Tuner S2 bekerja dengan baik pada transponder yang sudah ditentukan. Sementara tuner T2 untuk TV digital dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya, termasuk MUX yang tergolong lemah. Enak, ini apa Pak? Ini lontong balap, dulu penjualnya jalannya bareng, kayak balapan. Kenali kelezatan legendaris. Secara visual, tampilan user interface receiver ini standar saja, simpel dan lebih ditekankan ke aspek kemudahan dalam penggunaan. Informasi yang ditampilkan pun cukup lengkap. Untuk mengetahui kekuatan dan kualitas sinyal cukup dengan menekan tombol info sebanyak 1 kali saja. Ditampilkan dalam bentuk bar, tidak dalam bentuk persentase. Dengan menekan tombol info sebanyak 2 kali, maka akan muncul sinopsis acara yang sedang tayang. Dan ditekan sebanyak 3 kali, maka kita dapat melihat sinopsis tayangan berikutnya. Ada 3 cara untuk perpindahan antar channel. Pertama dengan menekan tombol panah atas atau bawah, diikuti dengan menekan tombol OK. Kedua, dengan menggunakan tombol P+ atau P- tanpa harus menekan tombol OK sehingga menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, dengan menekan tombol OK, lalu memilih channel yang akan ditonton menggunakan tombol atas atau bawah, diakhiri dengan menekan tombol OK. Perpindahan channel lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk lebih memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG. Dengan menekan tombol EPG pada remote control, maka akan menampilkan susunan acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Dengan tampilan yang cukup menarik. Kita pun dapat membooking acara yang kita inginkan, bahkan untuk merekamnya. Tampilannya pun dapat diatur dalam mode grid. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Terdapat 8 kelompok pilihan favorit yang dapat digunakan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu semacam fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Berikut tampilan menu pada receiver ini. It's not a game, it's a rich thing. Kualitas audio dan video receiver ini sangat bagus sekali dengan resolusi maksimal Full HD. Berikut audio video yang kita capture langsung tanpa kita edit sama sekali.
Jika tersedia, dengan menekan tombol audio pada remote control, maka kita dapat memilih format Dolby Surround. Pastikan receiver ini terhubung ke perangkat sound system yang mendukung menggunakan port SPDIF. Untuk pengaturannya, pada menu HDMI audio, pilih ke digital audio. Tidak hanya berfungsi sebagai receiver saja, namun juga dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, mendengarkan audio, dan tentu saja untuk menonton video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen seru pada tayangan yang sedang kita tonton. Berikut channel-channel MyTV yang terdapat di receiver ini. Receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi, namun fungsinya belumlah ada. Tidak dapat digunakan untuk keperluan mirroring ataupun casting. Sepertinya ini adalah persiapan untuk fitur selanjutnya yang sedang dikembangkan. Fitur IoT dalam proses pengembangan. Kedepannya, fungsi dari M-Box lebih dari sekedar receiver saja. Upgrade firmware dapat dilakukan secara OTA. Pilihan ini terdapat pada menu CA. Jika sudah tersedia, maka warnanya akan berubah menjadi putih dan tidak terkunci lagi. Lampu indikator pada front panel akan berkedip menandakan terjadinya loss sinyal. Jika ini terjadi, pastikan arah parabola sudah benar. Jika perlu, gunakan sat finder atau receiver lain untuk memastikannya. Berbeda dengan receiver Botato, M-Box tidak mendukung penambahan satelit dan transponder baru, sehingga tidak dapat digunakan untuk satelit lain. Namun demikian, receiver ini sangat cocok sekali bagi yang tidak ingin ribet memikirkan biaya bulanan, dan jawaban atas kecilnya beam multistream pada satelit ABS-2 C-band sehingga tidak dapat menikmati tayangan-tayangan televisi negeri jiran. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur maksimal adalah 8,8 watt saja dalam keadaan menyala, sama dengan kondisi dalam keadaan standby. Jadi jika tidak digunakan sebaiknya colokan dicabut saja. M-Box memiliki desain kompleks, terlihat eye-catching dan memiliki banyak ventilasi udara. Dengan suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 51,7 derajat Celcius, sedikit lebih adem jika dibandingkan dengan Botato. Agar usia pemakaian panjang, sebaiknya menggunakan cooling pad saja. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver M-Box merupakan receiver rekomendasi untuk siaran-siaran provider MyTV Malaysia di satelit AsiaSat 9 Ku-band, gratis selamanya tanpa harus memikirkan biaya bulanan. Namun sayangnya kita tidak dapat menambahkan transponder dan satelit baru, serta tidak mendukung pengaturan DSEC secara manual. Mudah-mudahan saja pada upgrade firmware selanjutnya, bugs yang kita temukan dapat diperbaiki. Dengan harga 700 ribuan, receiver ini layak untuk dipertimbangkan. Cukup mengeluarkan duit satu kali saja dan gratis untuk selamanya. Baik, demikianlah video review receiver M-Box My Freeview. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini karena support Anda sangat penting untuk perkembangan kami. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.